Kita akan melihat 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Biarlah setelah kita mendengar firman ini, anak-anak muda khususnya dalam semua profesi, guru, petani, pegawai, kalau ada profesi yang lain, kita harus merubah cara hidup kita sebagai orang Kristen. Ada adik pelajar, baik sekolah di kecamatan ini maupun sekolah di kota kabupaten, kita mau hidup ini berubah sungguh-sungguh. Tuhan berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Saya ulangi lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Saudara, manusia di dunia ini menyembah begitu banyak Tuhan. Masing-masing suku, masing-masing bangsa punya dewa, punya Tuhan yang berbeda-beda. Namanya juga berbeda-beda. Nah, ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa, siapa namamu? Musa tanya. Saudara, maka hanya Tuhan kita di antara ribuan Tuhan di dunia ini. Perhatikan, hanya Tuhan kita di antara ribuan, mungkin ratusan ribu Tuhan yang disembah oleh manusia di dunia ini, yang ingin tinggal dengan kita di bumi ini. Jadi kalau bicara agama juga makin jelas. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang berkata bahwa umatnya, hidup umatnya itu rumahnya, kecuali Yesus Tuhan kita. Nah saudara, ini bukan sekedar perkataan biasa, tidak. Tidak tahukah kamu bahwa hidupmu, tubuhmu, kita semua ini, masing-masing tubuh kita ini rumah Tuhan. Luar biasa. Saya mau tanya kepada saudara, seandainya suatu hari, kira-kira apa yang terjadi di dusun ini kalau suatu hari Pak Bupati Bengkulu Selatan nginep di rumah salah satu penduduk di dusun ini? Ayo, kira-kira ramai gak rumah itu? Baru nginep semalam saja. Atau mungkin bukan nginep, dalam kunjungan entah peresmian apa di dekat sini, ternyata Pak Bupati milih untuk mampir sebentar di rumah salah seorang penduduk. Kira-kira rumah itu dibersihkan gak waktu Pak Bupati mau mampir? Coba jawab, dibersihkan gak kira-kira rumah itu? Dibersihkan. Sekarang, seandainya satu hari Pak Gubernur yang ke kampung ini, kira-kira penyambutannya lebih ramai gak daripada Bupati? Coba jawab, lebih ramai gak penyambutannya? Oh, pasti lebih ramai. Jalan-jalan jadi bersih semuanya. Nah saudara, sekalipun Pak Bupati, Pak Gubernur tidak bermalam, hanya mampir, mungkin cuma berapa saat di rumah salah seorang penduduk di sini, rumah itu berubah. Dan sampai berbulan-bulan kemudian, orang masih cerita nggak tentang rumah itu? Oh, Bupati pernah mampir ke situ. Oh, Gubernur pernah mampir ke situ juga. Nah, sekarang lebih tinggi. Kalau Presiden Republik Indonesia yang baru terpilih, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, toto mampir ke dusun ini. Wah, nggak tahu jadi apa dusun ini. Bukan cuma mampir, lalu milih untuk tinggal di rumah salah seorang saudara. Saudara, firman ini menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Tuhan? Dari bupati, gubernur, sampai presiden. Lalu sekarang yang membuat presiden, yang buat gubernur, yang membuat bupati, namanya Yesus Tuhan. Itu gak cuma mampir ke rumah saudara, tapi dia menetapkan hidup kita masing-masing jadi rumahnya. Coba bayangkan itu. Apa yang terjadi kalau Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu mana, pindah ke dusun ini? Dusun ini berubah luar biasa. Nggak akan segelap ini, jalannya nggak sejelek itu. Pasti jadi bagus semuanya karena bupati pindah ke sini. Dalam nama Yesus, disinilah kita menemukan kegagalan gereja. Lagi sekali,
Tolong para majelis, tolong, kasihan Tuhan. Seharusnya di mana ada orang Kristen yang menurut firman ini tidak lain, tidak bukan, setiap orang Kristen hidupnya itu rumah Tuhan. Katakan amin. Tapi kenyataannya, saudara saya tanya tidak bisa menjawab. Kalau Pak Bupati bukan tinggal, cuma mampir ke rumah salah seorang penduduk dusun ini, itu sudah gempar. Maka kalau ada orang dari tempat lain lewat dusun ini, pasti mereka akan tanya, mana rumah di dusun ini yang Pak Bupati pernah mampir. Pasti kalau orang itu lewat depan rumah saudara, dia pasti noleh, oh itu rumahnya. Bupati tidak tinggal, hanya mampir sebentar. Tapi toh rumah saudara jadi terkenal. Sekarang bukan gubernur, bukan presiden yang tinggal di dalam hidup kita, tapi pencipta alam semesta tinggal dalam hidup kita. Dan kita ini rumahnya. Seharusnya di mana ada orang Kristen, di situ ada kegemparan. Sebab pencipta alam semesta yang tinggal dalam hidup orang itu. Seharusnya begitu. Saudara, hari-hari ini tadi Pak Gembala cerita, saudara-saudara kita yang sesuku tapi yang belum percaya Tuhan Yesus, berapa tahun belakangan ini, dan itu kenyataan seluruh dunia sama, entah roh apa yang bekerja di antara mereka. Kita semua tahu akan hal ini. Mereka jadi begitu tertutup, jadi begitu ganas, jadi begitu haus darah. Adalah satu suku dengan saudara juga. Nah, bagaimana kita bisa memberkati mereka? Enggak sulit. Hadirkan pencipta alam semesta lewat kehidupan kita semua. Maka orang-orang itu akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Inilah kegagalan gereja. Saudara, jangan sekali-kali dalam keadaan seperti ini membangun tempat-tempat ibadah Kristen di tempat-tempat yang seperti itu. Malah jadi ribut nanti. Kehadiran gedung gereja di tempat-tempat seperti yang saya baru katakan ini tidak akan menjawab masalah. Justru malah nambahin masalah. Kenapa kamu bangun di situ? Ada siapa di sini? Nah, tapi kalau kita sebagai rumah Tuhan, kalau ini rumah Tuhan, Tuhannya di sini atau di surga? Ini pertanyaan penting ini. Coba jawab. Kalau hidup kita, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu rumah Tuhan? Nah, kalau kita ini rumah Tuhan, jawab pertanyaan saya. Tuhan di sini atau di surga? Ayo cepat. Dia di sini dong. Bukan di surga lagi. Contoh yang paling jelas. Saudara masih ingat yang namanya Immanuel? Betul apa artinya Immanuel? Bukan, salah. Immanuel bukan Tuhan beserta kita. Terjemahan yang betul tentang Immanuel adalah Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau cuma beserta, itu bisa hilang. Karena beserta itu bersama-sama. Sampai kota, yang satu ke toko A, yang satu ke pasar. Hilang sudah atau di mana ini orang. Tapi kalau tinggal di dalam, itu bukan beserta. Jadi terjemahan itu salah. Immanuel bukan Tuhan beserta kita, tetapi Immanuel itu Tuhan tinggal di dalam kita. Saya beri contoh lagi. Pak Gembala, maaf saya lupa namanya Bapak siapa Pak? Pak Doni. Iya. Saudara, misalnya suatu hari, cuma 1 jam saja, entah apa yang dipikir oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahu-tahu Gembala saudara Pak Doni dipanggil ke Jakarta. Enggak lama, cuma 1 jam saja, suruh nemani Presiden makan siang. Pak Pendeta Doni, saya ngundang Bapak untuk nemani makan siang saya bersama-sama. Coba saya mau tanya kepada saudara, kira-kira masuk orang nggak nama pendeta saudara? Cuma 1 jam, 1 jam, masuk orang nggak namanya? Cepat jawab. Masuk orang, masuk televisi. Presiden ngajak makan pendeta dari dusun apa tadi Bengkaru apa? Enggak tahu namanya apa. Wah, orang jadi heran. Dari desa mana itu? Di peta nggak ada nama dari dusun ini saudara. Segini aja tidak ada di peta.
Tahu-tahu ada satu penduduk desa, pendeta lagi, disuruh nemani presiden makan siang cuma 1 jam. Wow, orang cerita luar biasa. Dengar saudara, Immanuel itu pencipta alam semesta. Dia nggak cuma ngajak kita makan siang 1 jam, tapi dia tinggal dengan kita dan di dalam kita. Seharusnya kalau sampai Gembala Saudara Pak Pendeta Doni sempat diajak makan siang 1 jam oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu sudah gempar. Mungkin berapa tahun lagi Pak SBY pun sudah lupa. Iya ya, siapa yang namanya saya ajak makan siang waktu itu ya? Pasti sudah lupa juga. Tapi orang masih cerita bahwa pendeta desa pernah diajak makan oleh SBY. Sekarang Tuhan tinggal bersama kita, bukan cuma bersama-sama dengan kita, tapi tinggal dengan kita. Maka kemanapun kita pergi, Tuhan ikut. Coba jawab, Tuhan ikut tidak? Ikut. Kita ke kali, Yesus ikut. Masa dia ke kali juga? Loh, kok tertawa? Kenapa? Ikut nggak waktu kita ke kali? Ikut. Kenapa dia ikut? Karena dia tinggal dalam kita. Waktu kita ke ladang dia ikut tidak? Ikut. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Saya percaya tentang Immanuel. Tidak tahukah kamu waktu bumi itu rumah Tuhan, dia tinggal di dalam kita. Dia nggak cuma menyertai kita. Maaf ini jangan tersinggung. Maaf. Misalnya kita lagi buang air besar, lagi berak. Apakah Yesus bilang, maaf saya nggak bisa nyertai kamu, saya pergi dulu. Ayo jawabannya bagaimana? Dia ikut tidak? Ikut saudara. Pernah nggak menyadari kebenaran ini? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan? Jadi waktu kita duduk di sungai sambil merenung, dia di situ juga. Oh nggak ada yang amin? Nah kalau Tuhan menyertai kita karena dia tinggal dengan kita, karena kita rumahnya, maka seharusnya saudara kemanapun kita pergi, orang itu melihat Yesus lewat kehidupan kita. Kenapa tidak nampak? Saudara-saudara kita yang masih satu suku, tapi di kampung yang lain, mengapa mereka sulit untuk percaya Tuhan Yesus? Karena kekristenan kita tidak menampakkan Dia yang sesungguhnya. Saudara, berapa tahun yang lalu saya belajar tentang filosofi rumah. Itu menyenangkan sekali. Saya ajak saudara mengerti begini. Karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan di antara ribuan jutaan Tuhan di dunia disembah oleh manusia, yang mau tinggal dengan kita manusia dan tinggal di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu rumah Tuhan? Jangan lupa itu. Maka saya berpikir begini saudara, itu sungguh luar biasa. Rumah itu satu-satunya buatan manusia. Lihat, kalau tidak digunakan dia rusak. Coba renungkan ini. Aneh. Semua yang manusia buat, baju, jam tangan, sepatu, motor, ya apalagi semua, kalau dipakai dia rusak. Betul? Masa ada sepatu dipakai nggak rusak? Sepatu apa itu? Ya jam tangan dipakai pasti rusak juga. Tapi rumah yang aneh. Kalau ada orang bangun rumah, harganya 200 juta. Setelah jadi tidak ada yang nempati. Pikir, rumah itu tetap baik atau jadi rusak kalau nggak ada orang yang tinggal? Nah, pernah nggak saudara berpikir mengapa barang nggak dipakai kok rusak? Harusnya kalau dipakai itu rusak. Justru rumah itu kalau ditinggali orang dia tidak rusak. Pernah mikir nggak ini saudara? Nah inilah kebenaran firman ini. Jadi tubuh manusia, ingat, tubuh manusia itu sejak dulu ditetapkan sebagai rumah Tuhan. Anak-anak muda dengarkan ini, adik-adik pelajar SD, SMP, SMA perhatikan. Manusia sejak dulu ditetapkan oleh Tuhan bahwa hidupnya itu sebagai rumah. Sama seperti rumah orang, kalau bukan orang yang menempati, coba jawab pertanyaan saya.
Kalau ada rumah kosong, walaupun baru dibangun, tapi nggak ada orang nempati, siapa nempati rumah itu? Cepat jawab, nggak usah ragu-ragu. Pasti binatang-binatang kotor, rumahnya jadi kotor, betul nggak? Boleh. Orang berkata iya, biasanya ada hantu tinggal di situ. Orang jadi takut. Aneh sekali, saudara. Mengapa kalau rumah itu ada orangnya mesti bersih? Kalau nggak ada orangnya pasti rusak. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau kita ini manusia, bukan Tuhan yang menempati. Seperti rumah orang, kalau bukan orang yang menempati, akhirnya binatang-binatang kotor, ada tikus yang tinggal di situ. Ya, ada binatang-binatang yang menjijikkan dari itu semuanya. Karena bukan orang yang tinggal. Karena rumah itu hanya untuk orang. Sama dengan tubuh kita. Tubuh kita ini hanya untuk Tuhan. Katakan amin. Karena tubuh kita hanya untuk Tuhan, maka kalau Tuhan yang tidak tinggal dalam tubuh kita, pasti hantu yang tinggal dalam kita. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak Tuhan ya hantu, begitu saja. Nah, kekristenan kita seperti itu. Saudara, orang-orang di sekitar kita tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka nggak lihat Yesus di dalam kita. Mereka lihat hantu. Saudara, pernah nggak kita diejek oleh orang yang belum Kristen? Katanya Kristen, rajin ke gereja. Galaknya luar biasa, lebih dari harimau lapar. Kalau ngamuk, kalau marah, sudah. Lalu orang nggak bisa memuliakan Tuhan, katanya Kristen. Nah, ejekan-ejekan itu yang membuat Tuhan Yesus nggak bisa dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Katanya Kristen, kenapa masih mencuri? Katanya Kristen, kenapa masih begitu? Katanya Kristen, kenapa begitu? Karena Yesus tidak nampak nyata dan jelas dalam hidup kita, maka kekristenan kita jadi direndahkan oleh orang. Dan akibatnya Tuhan Yesus nggak ikut-ikut, jadi ikut salah juga. Gara-gara kita nggak bisa jadi saksi yang benar, kita nggak bisa jadi rumahnya yang betul, maka Yesus yang punya rumah ikut kena akibatnya. Injil jadi terhambat untuk dikenal oleh orang-orang itu. Karena bukan iblis yang mengganggu, tapi kita sendiri. Maka itu dalam kehidupan kita, saudara, kita harus memikirkan kebenaran ini sungguh-sungguh. Ada contoh dalam Markus pasal yang ke-6. Mari kita lihat. Ya, Markus 6 mulai 53 sampai ayat yang ke-56. Sudah, setibanya di seberang, mereka naik perahu, mereka mau menyepi, mau menyendiri. Kalau sudah seharian mereka pelayanan. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Nggak ada orang tahu, saudara. Ketika mereka keluar dari perahu, baru keluar dari perahu, orang segera mengenali siapa? Yesus. Sama. Kalau Pak Gubernur lewat ke sini, orang mengenali tidak? Jawab, orang mengenali enggak? Pasti mengenali. Kalau Pak Bupati yang lewat, orang mengenal tidak? Pasti. Nah, sekarang sudah, Yesus baru turun dari perahu. Dia tidak bicara dan tidak memberitahu siapa-siapa kalau dia mau berlabuh di Genesaret. Orang segera mengenal itu Yesus. Dan apa akibatnya? Ayat 55. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Perhatikan kalimat berikut firman ini. Di mana saja kabarnya ia berada, dalam nama Yesus, Roh Kudus, lepaskan belenggu kekafiran kami dalam nama Yesus, sehingga engkau nyata lewat kehidupan kami. Saudara, Yesus Tuhan tidak sendiri di surga. Tidak. Tuhan Yesus sudah menjadi banyak di dunia. Karena dia tinggal di dalam kita satu persatu. Amin. Perhatikan. Lagi sekali saya katakan, Tuhan Yesus gak cuma satu.
Dia jadi banyak. Artinya di mana ada anaknya, di situ ada rumahnya. Amin. Di mana ada rumahnya, ada Tuhannya enggak? Pasti ada. Nah berarti kalau kita cocokkan Markus 6 ayat 55. Di mana saja orang mendengar kabar ada Yesus, maka seharusnya orang-orang datang berkerumun di situ. Karena ini firman. Ada Yesus, 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 ada Yesus. Dalam hidup kita orang pasti datang. Kenapa kita pergi ke pasar, kita ke ladang, kita ke sungai, kita naik kendaraan umum, kita ke sekolah, kita ke puskesmas, kita kemana saja? Saudara, Yesusnya di mana? Seharusnya setiap kali ada Yesus, orang mengenali Yesus, maka orang mencari Yesus. Tolong sebutkan suku apa yang sering datang ke dusun ini bawa barang-barang jualan. Biasanya suku apa? Ada? Suku apa nih itu? Orang Batak. Biasanya mereka naik mobil atau naik motor atau naik sepeda? Naik motor. Bawa barang apa saja biasanya? Kain, pakaian atau apa saja. Biasanya kalau mereka datang pakai tanda enggak? Biasanya pakai tanda, orang langsung tahu. Oh itu jual kain datang. Pakai tanda atau tidak? Enggak, tapi orang langsung tahu. Nah seperti saya beri contoh. Saudara, kalau ada orang Batak datang ke kampung ini dan dia jual kain, dia enggak teriak-teriak, kain, kain, kain gitu, teriak-teriak tidak mereka. Enggak. Tapi kok orang bisa tahu? Ayo, kok orang bisa tahu? Karena dia membawa sesuatu dan orang melihat sesuatu yang dibawa. Lalu orang cerita, kamu kan perlu kain, itu orang datang itu. Istilah, itu orang datang. Nyambung semuanya. Datang orang bergerombol. Seharusnya kalau ada Yesus di dalam hidup kita masing-masing, orang kan cerita, ada Yesus, ada Yesus. Cepat kamu pergi, ada Yesus. Ada tanda-tanda yang orang bisa lihat kalau Yesus ada dalam hidup kita. Lalu mereka berlari-lari memberitahu orang-orang lain, ada Yesus datang, ada Yesus. Itulah kekristenan. Maaf, ini yang menyedihkan hati Tuhan. Para majelis gereja, maaf, guru-guru sekolah minggu, pelayanan wanita, pelayanan kaum bapak, saya atau pelayanan apa lagi di gereja, bukan cuma di sini, di semua tempat. Jangan kita cuma bisanya rapat saja, tapi bawa setiap anggota gereja untuk menyadari betul-betul bahwa hidupnya itu rumah Tuhan. Katakan amin. Tolong supaya setiap orang Kristen, para gembala, para pendeta, para majelis, para pelayan jemaat, tolong bangkitkan kebenaran ini dalam hidup setiap orang Kristen untuk menyadari bahwa Yesus tinggal di dalam kita. Dan kalau Yesus tinggal di dalam kita, maka kemanapun kita pergi, orang akan melihat Yesus lewat kehidupan kita semuanya. Kalau sampai orang belum melihat Yesus dalam kehidupan kita, orang Batak jual kain saja nggak pakai teriak-teriak, kalau dia masuk ke dusun ini, orang semuanya tahu. Seharusnya kalau Yesus yang kita bawa kemana-mana, karena kita rumahnya, orang akan melihat Yesus kemanapun kita pergi. Ini kebenaran kita miliki dalam hidup ini. Ayat 56. Kemanapun Yesus pergi. Kemana saja kitab saudara bilang? Ke desa-desa. Juga ke kota-kota. Atau kemana? Kampung-kampung. Mana saja Yesus pergi. Ke desa, ke kota, ke kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Kemana saja Yesus pergi, ke desa, ke kampung, ke kota, kemana saja, orang berkerumun ingin minta sesuatu.
Tolong Pak Pendeta Doni, tolong majelis jemaat, tolong para pelayan. Mulai hari ini penggembalaan suara harus lebih ke dalam lagi. Bahwa masing-masing pribadi orang Kristen itu harus menampakkan Yesus di sekitar desa ini. Kalau Yesus nampak seperti ini hasilnya, nggak akan sulit untuk menginjil, untuk bersaksi. Tidak. Kenapa? Karena semua orang pasti perlu Yesus dalam hidupnya. Ini gak bicara masalah agama. Biarkan mereka tetap pada agamanya, urusan mereka nanti dengan Tuhan. Tapi yang penting kita menawarkan. Nah, di dalam 4 Injil, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita 3 hal yang paling sering dia ucapkan. Ya, dalam 4 Injil ini. 1, kita ini yang percaya kepada Dia, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nomor 2, kita yang percaya kepada Dia adalah terang dunia. Nomor 3, kita yang percaya kepada Dia adalah garam dunia. Dengarkan 3 benda ini: air, terang, dan garam. Renungkan. Saudara, manusia bisa hidup tanpa air? Coba jawab, manusia bisa hidup tanpa air? Tidak. Manusia bisa hidup tanpa makan? Bisa. Tapi tanpa air nggak bisa. Saudara, kalau suatu hari kita tersesat di hutan, ya, lampu yang kita bawa kehabisan minyak, mati, gelap sekali. Walaupun kita sudah hafal ke hutan itu, tapi kita nggak ada lampu, kita panik, kita kebingungan. Saya mau tanya, kalau dari jauh ada kelip-kelip kecil lampu, yang muncul apa dalam hati kita ketika kita tersesat malam-malam di hutan itu? Muncul apa ketika lihat dari jauh ada lampu kecil? Ayo, muncul apa dalam hati kita? Ayo, gak usah ragu-ragu. Muncul apa? Apa dalam hati kita? Setelah kita panik, mau kemana ini, gelap sekali, gak tahu apa-apa ya. Tuh dari jauh cuma kelihatan lampu kecil karena masih terlalu jauh. Muncul apa dalam hati kita? Apa? Harapan. Betul. Pasti ada orang di situ. Sebab gajah, harimau, babi nggak pernah buat lampu. Betul nggak? Binatang nggak pernah pakai api. Jadi kalau kita lihat ada lampu kecil itu pasti orang. Maaf, saya harus katakan ini. Bisa nggak yang nyalakan lampu di tengah hutan yang jauh dari mana-mana itu seorang perampok, seorang pencuri? Bisa. Tapi nggak peduli, pokoknya ketemu orang dulu, ada lampu di situ. Saudara, Yesus berkata kita ini terang dunia. Yang nomor 2, tidak ada manusia di dunia dalam agama apa saja yang mengatakan aku terang dunia. Karena tidak ada agama apapun di dunia yang mengatakan terang dunia kecuali Yesus Tuhan kita. Jadi kemanapun saudara dan saya pergi, anak-anak SMP, anak-anak SMA, pelajar-pelajar, pemuda-pemudi, perhatikan. Kemana saja kita pergi, maka air dan terang itu ikut kita. Dan orang pasti cari air dan cari terang itu, saudara. Katakan amin. Pasti, tidak mungkin. Yang ketiga, garam. Saudara bisa bayangkan, kalau dunia nggak ada garam, masa jadi enak gak? Nggak bisa bayangkan kalau dunia nggak ada garam. Nah, kita ini garam dunia. Bukan memberi rasa enak buat manusia. Tidak semua manusia perlu gula. Betul nggak? Kita di rumah nggak ada gula tidak apa-apa. Tapi nggak ada garam pasti bingung. Betul? Nggak ada garam kita pasti bingung. Nah, sekarang renungkan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita ini air, kita ini terang, kita ini garam. Dengarkan baik-baik. Tidak ada manusia yang tidak perlu terang, nggak perlu air, nggak perlu garam. Maka kesimpulannya, seharusnya di mana ada terang, di mana ada air, di mana ada garam. Nggak peduli orang Muslim, orang animis, nggak peduli penjahat, nggak peduli polisi, Pak Bupati, Gubernur, Presiden. Semua orang perlu air, perlu garam, perlu terang.
Amin. Jadi kemanapun kita pergi, karena hanya Tuhan Yesus yang berkata terang, air, dan garam itu, maka kemanapun kita pergi, orang pasti cari itu. Jadi tidak ada prinsip Injil itu ditolak orang. Tidak ada. Dalam nama Yesus saya sangat percaya Injil tidak akan ditolak orang, karena Injil itu air, terang, dan garam. Kalau sampai Injil ditolak orang, yang salah pasti pembawa Injil. Hidupnya tidak benar di mata mereka. Kalau mereka gak mau percaya. Para majelis hidup mulai diri sendiri. Kalau aku majelis, berarti aku harus jadi terang, jadi air, jadi garam. Kemanapun orang memerlukan aku. Anak-anak remaja, pemuda, kamu berteman dengan orang-orang Islam, orang-orang tidak percaya Tuhan, orang siapapun juga, mereka akan memerlukan air, terang, dan garam. Karena itu hidup kita semua. Jadi Injil gak akan ditolak oleh orang. Kalau kita menggunakan prinsip itu dalam kehidupan kita. Kita lihat firman ini, Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa, bagaimana? Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau ditanya, apakah semua saudara percaya? Ya pasti percaya, kalau nggak percaya ngapain di sini? Tapi saudara, ada persyaratan. Tidak semua orang yang percaya kepada Yesus saja. Tapi ada kriteria, ada persyaratan. Barang siapa percaya kepadaku, dengan catatan percaya seperti yang dikatakan oleh siapa? Kitab suci. Maaf, Kristen keturunan, mereka percaya kepada Yesus, tetapi tidak seperti yang dikatakan kitab suci. Loh, kok bisa? Iya. Kalau kakeknya Kristen, bapaknya Kristen, otomatis anak cucunya Kristen. Nah, Kristen seperti itu tidak termasuk dalam ayat ini. Sebab mereka percaya kepada Tuhan Yesus bukan seperti yang dikatakan kitab suci, tapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh kakek dan bapaknya. Jadi Kristen seperti itu tidak tahu kitab suci. Suruh buka kitab imamat misalnya, 1 jam baru dapat. Misalnya. Karena nggak tahu kitab suci. Nah sekarang kalau nggak tahu tempat-tempatnya di mana, bagaimana mau tahu isinya? Lagi sekali firman ini punya ketegasan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci. Anak pendeta tidak otomatis masuk surga. Kalau dia tidak percaya Yesus seperti kitab suci bilang. Karena anak pendeta pun ada banyak yang gak tahu kitab suci masalah. Majelis. Sekalipun sudah 4 periode ada orang jadi majelis. Tapi kalau gak tahu kitab suci, taunya cuma mimpin rapat saja. Disuruh buka kitab suci, kelabakan yang mana? Maka dia tidak masuk kriteria yang percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Itu sebabnya di tempat-tempat ada orang Kristen, mengapa justru malah Injil diinjak-injak orang? Di tempat-tempat ada orang Kristen, mengapa gereja dihina orang? Sebab kita yang jadi Kristen, kelakuan kita tidak seperti Yesus. Karena kita tidak percaya kepada Yesus seperti dikatakan kitab suci. Maaf, saya harus katakan ini. Di mana-mana sampai hari ini, saudara. Jujur, saudara. Mengapa kalau orang Kristen diumumkan, saudara, hari Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab. Yang datang pasti yang, paling cuma berapa orang saja. Karena pendalaman Alkitab. Coba diumumkan hari Rabu jam 6 ada syukuran di rumahnya si A. Yang datang sampai banyak. Karena kalau syukuran pasti ada makannya. Itu yang kurang ajar tuh orang Kristen. Kira-kira ya atau enggak Pak? Ayo. Bagaimana kita? Maka itu Pak, ketika saya jadi gembala 13 tahun. 13 tahun saya pernah jadi gembala. Kalau ada ucapan syukur, baik itu pindah rumah, kenaikan pangkat, anak lahir, ujian lulus,
13 tahun saya jadi gembala, saya larang kalau ada orang ucapan syukur jemaat saya pakai makan. Tidak ada, cukup air putih. Supaya orang-orang rakus nggak sengaja datang cari makan gratis di situ. Loh bener saudara. Kita mau jujur saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia tolong kita. Betul? Panennya berhasil, kita mengucap syukur. Anak kita lulus, kita mengucap syukur. Istri kita melahirkan, kita mengucap syukur. Kita pindah rumah baru, kita mengucap syukur. Harusnya terima syukur kan Tuhan. Tapi Tuhan gak terima apa-apa. Yang terima apa-apa yang diundang. Yang suka-suka makan gratis itu tadi. Nah kan kasihan Tuhan. Katanya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan datang cuma diem. Dan cuma nyem-nyem. Kamu yang makan, kamu gak dapat apa-apa. Ini jahat sekali orang Kristen. Mulai hari ini, kalau jemaat ucap syukur jangan pakai makan. Cukup air putih saja. Nanti kita akan tes Pak. Yang datang siapa. Pasti sedikit kalau diumumkan, cuma air putih. Di rumah saya juga bisa masak air putih. Oh saudara, inilah Kristen-Kristen kurang ajar itu tadi. Disuruh pendalaman Alkitab susahnya luar biasa. Alasannya banyak. Kalau ada makanan nggak diundang pun datang, nggak tahu malu. Malah jangan marah saya ngomong ini. Nah ini perlu bertobat. Maka itu banyak orang Kristen yang turunan Kristen. Karena kakek neneknya sudah Kristen. Dia percaya Yesus. Tetapi tidak seperti yang dikatakan kitab suci. Kalau percaya Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Berarti kita harus mendalami. Mempelajari. Menyelidiki. Ini firman makanan kita. Maka itu kalau orang Kristen gak suka makan, sama seperti manusia normal. Kapan kita gak suka makan? Pasti pada waktu kita sakit. Kalau ada orang sakit suka makan, itu pasti pura-pura sakit. Betul gak saudara? Kalau orang sakit pasti gak suka makan. Nah sama dengan firman. Kalau ada orang Kristen gak suka firman. Ini kalau pendeta khotbah sudah lebih 30 menit. Bunyi itu sepatu kesrek gitu. Wah terus gitu. Ada nggak Pak Joni jemaat di sini Pak? Terus garuk-garuk kepala, enggak. Nah itu kentara nggak suka firman. Berarti banyak yang sakit. Karena ini makanan. Betul? Kalau kita sehat, wah suka makan semua makan pokoknya. Daun-daun dan daun pintu juga dimakan semua. Misalnya. Nah saudara, kalau kita lihat hidup kita lewat ayat ini, ternyata masih banyak orang Kristen yang belum tahu kitab suci. Ini kesalahan fatal. Nah apa akibatnya kalau orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci? Saudara saya tanya, kitab suci kita dimaksud ini semua Kejadian sampai Wahyu atau sebagian saja? Ayo cepat jawab, semua atau sebagian saja? Ya semua. Ada 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak harus sekolah Alkitab, tidak. Asal kita rindu saja rindu. Saudara, kalau kita jadi Kristen secara benar, ya enggak usah terlalu rajin, enggak usah. Setiap 3 tahun, maka kalau kita baca, enggak usah urutan juga, tapi tiap hari kita baca. Percayalah saudara, ini secara gampang saja. 3 tahun kita sudah habis 1 kali baca Alkitab. Itu kalau yang biasa-biasa saja. Nah kalau setiap 3 tahun kita sudah bisa habis 1 kali baca Alkitab, setiap hari kita baca. Berapa tahun saudara jadi Kristen? Kalikan 3, bagi 3 Pak. Berarti sudah sekian kali kita tahu kitab suci. Masalahnya kita malas. Ke gereja saja, maaf kalau nggak punya. Tapi nggak mungkin orang di sini nggak punya Alkitab. Alkitab sudah gampang dicari. Kalau nggak ada bisa beli. Satu pengusaha yang menyediakan Alkitab gratis untuk anak-anak Tuhan. Alkitab yang saya pakai sekarang ini Alkitab gratis, saudara. Tidak ada nama dewa yang disembah oleh mereka. Di sini adanya nama Tuhan dan nama Yahweh. Nama itu nama pembunuh, saudara. Ngeri sekali. Jangan panggil nama mereka. Mengerikan. Apalagi kalau kita menyanyikan pujian, nah dahsyat, yang dahsyat. Akhirnya dia bukan Tuhan kita. Tuhan kita itu punya nama.
Dan namanya bukan seperti yang nama mereka tulis. Kita harus tahu ini. Nah tolong Pak, nanti saya beri alamat ingatan saya. Saudara yang gak punya Alkitab bisa. Nah sekarang bayangkan, bagaimana orang Kristen mau kenal kitab suci, tapi kalau mata kita masih jelas untuk baca, malas banget. Bagaimana kita bisa percaya Yesus seperti yang dikatakan kitab suci? Kitab suci aja kita gak pernah bawa kalau kebaktian. Mulai hari ini anak Tuhan berubah. Tanpa kitab suci, maka kepercayaan kita kepada Yesus nol dan gak ada artinya. Kita gak punya fondasi apa-apa. Gak akan jadi Kristen yang benar. Sekarang kita lihat apa dampaknya, apa akibatnya kalau kita percaya Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Lihat ayat kalimat berikut. Masih ayat 38. Saya ulang. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari mananya? Dalam hatinya akan keluar, akan apa? Mengalir apa? Aliran-aliran air keruh gitu. Air apa? Air hidup. Sederhana. Lagi sekali saya sudah bilang, Injil itu air terang dan garam. Di mana ada orang Kristen yang percaya Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, maka dalam hidup orang itu ada air, ada terang, ada garam. Perhatikan baik-baik. Aliran. Berarti lebih dari satu atau cuma satu? Coba jawab, lebih dari satu atau cuma satu? Lebih dari satu. Tadi saudara-saudara jawab, saya tanya, manusia lebih perlu air atau lebih perlu makan? Air, tidak bisa hidup tanpa air. Nah, karena di seluruh agama di dunia ini tidak ada agama yang berbicara tentang air kecuali Tuhan Yesus. Berarti tidak ada orang beragama apa saja yang punya air kecuali orang Kristen. Katakan amin. Betul? Karena nggak ada Tuhan, nggak ada dewa, nggak ada Allah yang mereka sembah yang bicara soal air kecuali Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Alirannya lebih dari satu, saudara. Coba kita bayangkan. Kalau semua orang Kristen di kecamatan Segenim ini percayanya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, maka masing-masing orang Kristen dari anak-anak sampai orang tua hidupnya menjadi mata air yang mengalir air hidup, saudara. Maka kemanapun kita pergi, namanya aliran-aliran air. Airnya mengalir nggak? Pasti mengalir. Dan kalau ada air, orang pasti datang. Orang pasti datang. Air itu nggak usah panggil-panggil. Di mana mereka mengalir, orang pasti datang sendiri. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus seperti dikatakan kitab suci, percayalah. Oh saudara, kemanapun kita pergi, orang akan minum sampai puas-puas. Apalagi kalau kita makin sungguh-sungguh percaya, setiap pribadi punya lebih dari 10 mata air. Yang tiap saat dia memancarkan air itu, wah, orang akan tertarik. Nah masalahnya di sini. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci atau belum? Semua yang kitab suci katakan kita harus lakukan dalam kehidupan kita ini. Kalau itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudara, maka sungguh tidak lama orang-orang di sekitar kita akan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Garam, saudara, garam. Itu keperluan semua orang di dunia ini. Mereka semua orang cari garam. Nah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus seperti dikatakan kitab suci, maka garam dunia pun akan jadi baik dalam kehidupan kita. Itulah kehendak Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan atas kita masing-masing. Ayat terakhir. Kolose pasal yang kedua. Nah kerinduan Tuhan begitu dalam atas kehidupan kita anak-anaknya. Ingat jangan lupa kita ini rumahnya. Tuhan hadir dalam rumahnya dan dia tinggal dalam rumahnya. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Sudah.
Nah, kalau kita telah menerima Kristus Yesus, menjadi Kristen, kita nggak boleh diam di situ saja. Kita harus lanjut. Karena itu hendaklah, seharusnya apa kita? Ayo Alkitab sudah bilang apa kita? Hidupmu ada di mana? Tetap di dalam Dia. Ini permintaan Tuhan atas kita. Kalau kita sudah jadi Kristen, kita sudah dibaptis, maka kita harus tetap di dalam Yesus. Saudara, ajakan-ajakan dosa, tawaran-tawaran dosa, seringkali kita keluar dari Tuhan Yesus. Kita kembali kepada hidup di dunia. Kita senang dengan kemewahan-kemewahan dunia. Kita senang dengan kenajisan dunia. Maka Kristen seperti itu gak akan jadi contoh, gak akan jadi saksi, malah jadi batu sandungan. Ketika orang tahu, kan kamu Kristen, aku tahu kamu bertonton ke gereja, kenapa saya jadi mabok, jadi main judi, main kartu, dan macam-macam lagi. Ketika kita yang sudah menerima Tuhan Yesus dibaptis, lalu kita tidak tetap dalam Dia, kita keluar dari Dia, kita melakukan kejahatan-kejahatan itu, hari itu saudara, orang menghina Yesus. Tolong para gembala, tolong para majelis. Gembalakan jemaat untuk setiap kita tetap di dalam Yesus. Amin. Ayat 7. Bukan cuma tetap di dalam Yesus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Yesus. Apa artinya berakar dalam Yesus? Gampang sekali. Kalau suatu hari saudara dari Jambi misalnya membawa benih mangga, lalu ditanam di Bengkulu Selatan, maka mangga itu berakar di Jambi atau di Bengkulu Selatan? Ya, berakar di tempat dia ditanam, bukan? Kalau mangga itu berakar di tanah Bengkulu Selatan, berarti mangga itu makan dan hidup dengan tanah di Jambi atau tanah di Bengkulu Selatan? Tanah di Bengkulu Selatan. Sama. Setelah kita percaya Yesus, kita bertobat, diajar, kita dibaptis, maka Dia minta kita tetap di dalam Dia. Setelah itu Dia minta kita berakar di dalam Dia. Kalau kita pohon ditanam di dalam Yesus, berarti kita hidup dari Yesus atau dari dunia? Dari Yesus, karena akar kita di dalam Yesus. Kita makan dari Yesus. Karena pohon mangga tadi hidupnya di tanah Bengkulu Selatan, berarti dia berbuah dengan tanah Bengkulu Selatan atau tanah Jambi? Tanah Bengkulu Selatan. Sama dengan hidup kita. Kalau kita berbuah, maka kita berbuah dari Yesus, karena akar kita di dalam Yesus. Kalau akar kita di dalam Yesus, kita berbuah Yesus. Orang melihat buah itu buah jelek atau buah bagus? Pasti buah bagus. Karena tanahnya tanah yang bagus, yaitu Yesus Tuhan kita. Belum selesai. Juga hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Yesus. Kalau kita bangun rumah, pasti nurut fondasi, bukan? Nah, kalau kita numpuk batu di luar di fondasi, rumahnya roboh atau jelek atau bagus atau bagaimana? Rusak rumah itu. Karena nggak ikut dari fondasinya. Yesus fondasi kehidupan kita. Ke atas membangunnya harus cocok dengan fondasinya. Jangan diselewengkan sedikit pun. Kita dibangun di atas Dia. Belum selesai. Kalau kita dibangun di atas Dia, berarti rumah kita rumah Yesus. Seperti Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Apakah kita sering terpengaruh iman kita? Ketika banyak masalah dalam keluarga kita, Pak Pendeta sudah berdoa, majelis sudah sembahyang, ternyata nggak ada pertolongan Tuhan, tetangga datang tawarkan dukun. Itu ada orang pintar. Kalau saudara menerima, berarti saudara belum teguh dalam iman yang diajarkan, masih gampang goyah. Ketika orang datang dari tempat lain menawarkan sesuatu, ini ada obat, ini daun ini, pakai jambi-jambi, pakai mantra, pakai segala, saudara percaya. Saudara belum teguh dalam iman. Dalam nama Yesus, saya berkata, menjual Yesus hanya karena seks, hanya karena perkawinan, itu menyedihkan sekali. Biarlah engkau bertambah teguh dalam iman, tidak terpengaruh oleh apapun juga. Setia sampai mati. Tolong Pak Pendeta, tolong majelis, gembalakan jemaat. Jangan cuma ngurus organisasi.
Tolong rumah tangga, tolong anak-anak muda dijaga baik-baik. Supaya tetap teguh di dalam iman yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Yang berikut, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada ucapan syukur yang tidak putus-putus di dalam Tuhan. Nah, kalau kita mau mencintai kitab suci, ada kesukaan yang luar biasa dengan kitab suci ini. Setiap hari kepingin baca, rindu membaca. Nggak ngerti nggak apa-apa, baca terus. Nanti Roh Kudus akan menerangkan itu. Maka itu tolong para gembala dan para majelis, kuasai kitab suci supaya jemaat itu suka. Kalau kita para pelayan firman tidak bisa menguraikan firman dengan baik, dengan manis, nanti nggak suka. Yang mendengar itu nggak suka. Firman itu saya nggak ngerti apa ini. Tapi kalau para majelis, para pendeta, para gembala bisa menguasai betul karena pertolongan Roh Kudus dalam hidupnya, ketika menyajikan ini sebagai makanan dan jemaat menikmatinya, jemaat akan suka kitab suci ini. Nanti kalau di rumah akan dibaca lagi. Pak Gembala, majelis, saya pesan begini. Mengukur kerohanian anggota gereja dengan satu ukuran ini saja. Bukan 2, bukan 3. Tolong Pak Doni, tolong para majelis. Mengukur kerohanian jemaat dengan satu ukuran saja. Jemaat jangan diukur tentang persembahannya. Itu dia yang paling banyak memberi persembahan. Itu rohani. Tidak, belum tentu. Ukur anggota jemaat dan ukur diri kita sebagai orang Kristen adalah ukuran ini. Kalau kita sebagai orang mengaku Kristen sangat suka firman Tuhan, ada waktu kosong kita baca, setiap hari kita merenungkan karena itu perintahnya. Dia memerintahkan kita semua merenungkan firman siang dan malam. Yosua 1, Mazmur 1 berbunyi demikian. Maka kalau jemaat Pak Doni datang ke rumah mereka berkunjung, majelis berkunjung ke rumah jemaat, dan jemaat rajin menyelidiki firman, cinta firman dari tua, muda, anak-anak, maka itulah keberhasilan orang Kristen. Bukan dilihat dari apa-apanya, dari satu bagian itu saja. Apakah orang Kristen suka kitab suci? Terus terang saudara, data yang saya pernah miliki sampai hari ini masih lebih dari 90% orang Kristen tidak pernah baca Alkitab. Karena gak suka. Dikatakan, tebelnya begini buku ini. Tulisannya kecil-kecil, mata saya sudah gak sanggup, gak ada gambarnya lagi. Wah, celaka betul kalau begitu. Yang salah pasti gembalanya, yang salah pasti majelisnya. Jemaat tidak suka kitab suci. Mari kita pikirkan itu. Saya beri contoh yang terakhir. Kenapa ada seorang ibu, anaknya bisa suka sayur luar biasa, tapi ibu lain begitu kerepotan kalau memberi sayur pada anaknya? Karena ibu itu pintar mengolah sayur itu, sehingga anaknya suka betul. Tapi ada ibu lain gak bisa mengolah sayur. Sayur dikatakan besar-besar, anaknya gak suka. Coba kalau dicincang kecil-kecil, lembut begitu, wah anak suka. Campur ini, campur itu, anak makannya enak. Sama gembala, sama dengan majelis. Kalau kita bisa menguraikan firman, menjadikan firman ini hidup, kita menyajikannya dengan baik, jemaat akan suka firman itu. Dan tiap kali mereka minta kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Karena firman itu hidup. Maka dengan demikian jemaat akan suka firman, suka kitab suci. Kiranya Roh Kudus menolong saudara menjadi anak-anak Tuhan yang benar pada akhir zaman ini. Kita akan melihat 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Biarlah setelah kita mendengar firman ini, anak-anak muda khususnya dalam semua profesi, guru, petani, pegawai, kalau ada profesi yang lain, kita harus merubah cara hidup kita sebagai orang Kristen. Ada adik pelajar, pengen sekolah di kecamatan ini maupun sekolah di kota kabupaten, kita mau hidup ini berubah sungguh-sungguh. Tuhan berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Tuhan dan bahwa Roh Tuhan diam di dalam kamu. Saya ulangi lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Tuhan
Dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Saudara, manusia di dunia ini menyembah begitu banyak Tuhan. Masing-masing suku, masing-masing bangsa punya dewa, punya Tuhan yang berbeda-beda. Namanya juga berbeda-beda.